Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku muslim muslimah dimanapun Anda berada, semoga antum semua berada dalam kesehatan dan dimudahkan setiap urusannya. Saudaraku muslim muslimah yang berbahagia serta mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memasuki ibadah Saum Ramadan yang ke-14 harinya di tahun 1447 Hijriah ini. Semoga segala bentuk ibadah kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku muslim muslimah yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan, 1 bulan lamanya, kita selalu berikhtiar memaksimalkan segala bentuk ibadah kita, segala bentuk amal kita, segala bentuk aktivitas kita, baik zahir atau batin, dipusatkan tujuannya adalah ingin menggapai, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini harus menjadi tujuan besar kita semua. Karena kalau kita menunjukkan bukan ridho Allah, hanya menunjukkan yaitu kesenangan dunia, ini kita sangat merugilah, karena kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dalam surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa orang yang maksudnya, orang yang memaksud atau menginginkan yaitu keuntungan dunia, maka Allah itu akan memberikan kepadanya dan tidak akan mendapatkan bagian. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian. Bagi orang yang hanya menginginkan endingnya setiap ibadahnya hanya ingin mendapatkan yaitu kenikmatan, kesenangan dunia belaka. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, muslim muslimah yang sedang berpuasa, yang sedang selama bulan Ramadan dibentuk di tarbiyah ilahiyah, mari kita endingkan setiap tujuan kita ini adalah hanya satu,
ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita ingin diampuni segala dosa-dosa kita. Nah, tentu kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kesucian, kebersihan dari segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saudaraku muslim muslimah, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, berfirman dalam surat 2 ayat 207 dengan kalimat wa minan nasi mayyasri nafsahu batigo amardotillah. Wa minan nasi mayyasri nafsahu batigo amardotillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dalam surat Al-Baqarah ayat 207 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat ini, wa minan nasi mayyashri nafsahu batilgo amardotillah. Dan ada di antara manusia yang mana manusia itu, seseorang itu, dia itu menukarkan dirinya, menyerahkan dirinya dan hartanya, ya, yang disebut dengan bi amwalihim wa anfusihim. Jika di sini mayyashri nafsahu, dirinya, potensi dirinya yang ada ditukarkan untuk ibtigha'a maradatillah. Segala potensi yang ada di dalam dirinya digiring, diprogram bagaimana dirinya ini menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian daripada manusia, wa minan nas, dari sebagian manusia itu ada orang yang mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya, menjual dirinya, menukar dirinya untuk tujuan yang satu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus menjadi bagian orang yang mengikhtiarkan, menjemput, memaksimalkan segala bentuk ibadah-ibadah kita. Tujuannya hanya satu, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku muslim muslimah, berbicara tentang nafsah, potensi diri, ya, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 hal kepada setiap manusia yang disebutkan dengan wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Allah memberikan anugerah kepada setiap insan, kepada setiap manusia itu dengan 3 hal, dengan anugerah 3 potensi. Dengan anugerah 3 potensi itulah kita bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita maksimalkan ketiga potensi ini. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menganugerahkan kepada kita yaitu pendengaran dan alat pendengarnya yang berupa wasam'a, ya, atau udunun, ini telinga. Dengan Allah menganugerahkan kepada manusia berupa alat mendengar dan yang harus didengarnya.
Mari kita maksimalkan dari segala bentuk pendengaran ini menjadi amal kita menuju mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti, mari kita punya telinga ini, dengarkanlah kepada ilmu. Dengan ilmu amal. Lewat kita, pendengaran kita menjadi sebuah informasi. Dari informasi itu kita formulasikan menjadi gerak, menjadi aktivitas. Dan landasannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga apa yang kita dengar kemudian kita cerna di dalam pikiran kita dan menjadi tindak tanduknya seorang mukmin, seorang muslim, menjadi rahmah, menjadi kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa memaksimalkan potensi yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah menganugerahkan potensi kepada kita, yaitu al-absar, penglihatan. Allah memberikan alat penglihat, yaitu dengan ainun, dua mata. Mari kita jemput ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kita. Mari kita melihat, memandang yang seharusnya, yang hak kita harus kita pandang. Segala bentuk kebaikan yang ada, mari lewat mata kita ini jadikan media untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca kalam-kalam Allah, membaca setiap ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah dan ayat kauniyah, sehingga dengan pandangan kita ini membuat aksi-aksi kebaikan, aksi-aksi kebermanfaatan. Karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita maksimalkan potensi ini. Untuk apa? Menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Allah menganugerahkan pada kita, yaitu afidah, al-fuad, al-qalb, hati. Dengan hati kita bisa berbuat kebaikan. Dengan hati kita bisa merasa bagaimana kita harus penuh kasih sayang, penuh empati. Di dalam hati ini kita harus menanamkan nilai-nilai kebaikan. Senantiasa dalam hati ini, bersihnya hati, untuk senantiasa kita menjaga hati ini, agar hati kita ini selalu ingin memberikan yang baik, yang positif, melakukan yang terbaik, sehingga menjadi ibadah, menjadi ladang amal untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku muslim muslimah, mari kita maksimalkan nafsahu, potensi diri kita ini, wasyam'a wal absor wal afidah, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan hati kita ini, untuk ibtigha amardatillah, untuk mencari, memaksimalkan, memprogram segala bentuk yang ada, segala bentuk amal soleh, agar kita layak menjadi orang-orang yang menggapai, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dasar setiap langkah kita, mari kita untuk selalu ikhlas dalam mengerjakan dan mengejar kebaikan-kebaikan itu, untuk ditujukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan niat nawaitu lillahi ta'ala. Aku berniat mengerjakan segala aktivitas yang ada di hadapan kita adalah semata-mata menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudaraku muslim-muslimah, Allah memberikan pertolongan kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita agar setiap gerak langkah kita ini memang ada dalam ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.